Ya, tak pernah terbayangkan di benak kita kemudian mengapa pelaku ini bisa melakukan hal sekeji ini bahkan di lingkungan rumah sakit yang seharusnya aman dan juga aman bagi pasien dan juga keluarga pasien. Mbak Melisa, Anda kemudian bisa menjelaskan tidak? Waktu itu dari pihak Polda Jabar juga sudah menjelaskan bahwa pelaku ini nampaknya mengalami kelainan seksual. Apakah ini bisa menjabarkan perilaku keji biadab dari pelaku ini? Oke, pertama kali saya ingin mengucapkan bahwa turut prihatin ya dengan situasi ini gitu, di mana klien yang seharusnya FH yang harusnya mendapat dan juga mungkin korban-korban lainnya gitu yang harusnya mendapat pelayanan kesehatan di tempat yang memang seharusnya memberikan layanan kesehatan, tetapi justru mendapatkan peristiwa yang seperti ini gitu. Kalaupun tadi seperti yang ditanyakan, apakah memang perpetrator ini atau pelaku ini mengalami penyimpangan atau kelainan seksual atau tidak, yang mungkin kalau dirunut-runut lagi pasti ada sebab musababnya apa yang membuat seseorang mengalami hal tersebut. Tetapi buat saya itu tetap tidak jadi pembenaran bahwa pelaku ini seolah-olah mungkin akan diringankan konsekuensi hukumannya dan sebagainya dan akan menimbulkan trauma yang luar biasa untuk orang lain. Karena kalau kita bicara tentang pelecehan seksual, kekerasan seksual, itu adalah trauma yang sangat hebat untuk seseorang. Karena itu pasti akan mengganggu bagaimana seseorang itu mempersepsi atau punya pandangan tentang tubuhnya, tentang organ seksualnya, tentang dirinya dan juga akan mengganggu relasinya dengan orang lain gitu. Bahkan bukan cuman untuk klien yang bersangkutan, bukan hanya untuk Eva dan survivor lainnya gitu. Dalam situasi ini sangat mungkin untuk menimbulkan yang namanya secondary trauma. Secondary trauma adalah ketika individu-individu lain yang tidak secara langsung mengalami peristiwa traumatik, tetapi juga kemudian memiliki dampak emosi, psikis, fisik ketika dia mendengar berita-berita yang sekarang kan pastinya sudah sangat viral gitu tentang apa yang terjadi gitu. Jadi ibaratnya orang yang tidak ada di tempat juga bisa mengalami misalnya kecemasan saat mau berhubungan atau berinteraksi dengan tempat-tempat yang harusnya menjadi layanan kesehatan. Tapi secara gitu. psikologi klinis kami ingin tahu Mbak, kan dokter ini terkenal dengan secara IQ di atas rata. Kuliahnya susah minta ampun. Otomatis mereka punya kepintaran intelektual. Tapi kalau mengenai fantasi yang berlebihan tadi, fantasi liar, mengeksekusi ketika korban sedang pingsan, apalagi pelaku sudah berkeluarga pula. Kok hasratnya itu tidak tersalurkan ke yang seharusnya? Ini kelainan seksual apa ini? Oke, ini kita bicara tentang dua hal yang berbeda. Yang satu kalau tadi IQ berarti itu tentang kapasitas kecerdasan. Bagaimana orang menggunakan kemampuannya untuk menganalisa situasi, memiliki problem solving, penyelesaian masalah terhadap hal-hal yang dialami gitu. Tetapi kalau bicara tentang tadi fantasi-fantasi seksual yang tidak biasa, tidak menyimpang atau kalau tadi kan Andro menyebutkan ada hasrat seksual terhadap korban yang pingsan, ini di dalam psikologi sepertinya masuk ke terminologi Ferris gitu ya. Ferris itu sendiri adalah salah satu bentuk dari banyak gangguan parafilia. Jadi yang dinamakan gangguan parafilia adalah ketika individu mengalami dorongan, hasrat, fantasi seksual kepada objek-objek yang tidak biasa. Parafilia itu bentuknya macam-macam. Ada pedofilia yang terhadap anak-anak, ada juga voyeurism, mendapatkan dorongan seksual dengan mengintip. Nah, kalau yang tadi yang dinamakan punya hasrat ketertarikan seksual, kemungkinan arahnya adalah ke Ferris gitu. Apakah semua Ferris itu masuk ke gangguan mental? Itu belum tentu. Bisa jadi itu menjadi preferensi saja. Jadi Ferris mana yang masuk gangguan mental dan yang tidak. Jadi Ferris itu adalah ketika seseorang mengalami dorongan, kemudian fantasi, hasrat seksual pada objek-objek yang tidak hidup atau bagian tubuh yang non-genital. Contohnya lutut gitu ya. Atau situasi yang sebenarnya nggak ada kaitannya dengan aktivitas seksual. Misalnya tadi orang pingsan tadi gitu ya. Nah dari fetish sendiri itu kemudian ini adalah tadi masuk ke gangguan parafilia ya, yang dari mana yang fetis yang normal maksudnya itu cuma preference, dan yang mana yang gangguan ya dikatakan gangguan ketika fetisnya ini sudah tidak dapat dikendalikan oleh individu, kemudian bisa mengganggu dan membahayakan keselamatan dirinya dan atau orang lain. Nah kalau begini sebenarnya bisa dideteksi lebih dini nggak, Mbak Melisa? Sampai sekarang sepanjang pengetahuan saya tidak ada satu alat tes pun yang bisa untuk mendeteksi dengan jitu
bahwa seseorang ini mengalami penyimpangan seksual. Psikotes pun nggak bisa itu ya? Tadi seperti yang Mas Reza sudah sampaikan, kalaupun ada psikotes, kemudian kita juga perlu mempertimbangkan bahwa psikotes itu tidak berlangsung untuk selamanya. Dalam waktu 6 bulan, psikotes itu perlu diulang untuk mengetahui bagaimana kondisi psikis seseorang. Lagi pula, psikotes itu tidak kemudian serta-merta menyertai semua aspek gitu di dalam dinamika manusia. Psikotes itu punya tujuan, ya, dan psikotes itu bentuknya macam-macam, ada tes yang gambar, tes grafis dan sebagainya. Dan kebanyakan yang dilakukan untuk klasikal itu dalam arti banyak orang, dilakukannya adalah self-report inventory, di mana individu memberikan jawabannya sendiri atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Kira-kira nih, kalau tes psikotesnya itu ditujukan untuk penempatan ke institusi tertentu atau jenjang level yang lebih tinggi, individu akan jujur nggak ya menjawab itu gitu. Itu kan kemesannya seperti itu gitu. Jadi betul, kita tidak bisa hanya mengandalkan psikotes saja untuk mendetek, bukan hanya penyimpangan seksual aja gitu. Begitu juga dengan gangguan-gangguan mental yang lainnya. Kita memerlukan yang namanya multi baterai atau banyak alat yang digunakan yang nantinya digunakan untuk menentukan profil individu. Gitu. Jadi nggak semua psikotes tiba-tiba, oh udah di psikotes berarti aman nih. Berarti ini nggak seperti itu. Tapi gitu. dorongan itu bisa terjadi karena mungkin kelengahan sistem, minimnya pengawasan, ditambah load kerja yang terlalu tinggi. Andro bicara tentang stresor ya. Kalau stresor itu sebagai faktor yang mencetuskan, itu mungkin. Tapi kalau sebagai faktor yang menyebabkan inti permasalahan, rasanya mungkin tidak. Karena kalau kita bicara tentang Ferris, berdasarkan literatur, dibangunnya adalah pada saat individu itu teenage, pada usia-usia remaja. Begitu. Dan menurut literatur lebih banyak terjadi pada memang laki-laki dibandingkan perempuan gitu. Tapi tadi ada yang menjadi preference, ada yang sudah masuk ke gangguan. Tentunya kalau sudah masuk ke tindak kriminal seperti yang dituduhkan, jika benar yang dituduhkan seperti itu, ya ini berarti sudah gangguan karena individu tidak lagi memiliki kontrol atau kendali atas perilakunya. Individu rasanya juga tidak cukup mampu untuk mengendalikan dorongan pemuasan. Jadi dia pengen harus segera juga untuk dilakukan. Tapi gitu. setelah ketahuan, Pak Direskrimum harus menjawab kabarnya pelaku juga ingin bunuh diri, Pak Direskrimum. Karena ia merasa malu, ini aib, tiba-tiba viral di media sosial. Ya, jadi ketika kita menerima laporan di tanggal 18 kemudian kita lakukan olah TKP, tanggal 19 kita lakukan olah TKP kembali, pemberian saksi, dari keterangan saksi inilah mengarah pada pelaku. Ketika kita akan lakukan tindakan pada pelaku, ternyata kita mendapat informasi bahwa pelaku sedang dirawat di salah satu rumah sakit di Bandung. Kita tanya penyebabnya ke rumah sakit, bahwa diduga pelaku berusaha untuk bunuh diri. Nah di situ kami tunda untuk melakukan tindakan pada pelaku. Setelah pelaku keluar rumah sakit, di tanggal 23 Maret, kita kemudian melakukan penangkapan terhadap pelaku dan langsung kita lakukan penahanan. Oke. Artinya setelah itu kan kemudian pihak Polda Jabar sempat melakukan tes kelainan seksual itu yang kemudian disampaikan dalam rilis ya, Pak Adi? Iya, setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap pelaku, di situ terungkap keterangan-keterangan pelaku, baik itu bagaimana dia melakukan terhadap para pelaku, korban-korbannya, kemudian juga motifnya, terutama motif kan kita gali. Apa sih sebenarnya yang menjadi dorongan dia untuk melakukan kekerasan seksual terhadap korban-korban ini. Izin saya tambahkan bahwa kalau tadi betul seperti apa yang dikemukakan oleh Pak Dir, sudah ada pemeriksaan yang menuju ke arah bahwa kayaknya nih individu ini mengalami penyimpangan seksual, itu possible to happen. Tetapi yang saya yakini adalah pasti pemeriksaan itu tidak hanya melibatkan satu alat tes, melainkan banyak alat tes termasuk observasi dan wawancara. Nah, ketika kita bicara tentang kelainan seksual, ini adalah hal yang sangat personal yang mungkin saja ditutupi individu even dari pasangannya sendiri. Jadi even though ini individunya sudah punya keluarga dan sebagainya, belum tentu loh pasangannya tahu gitu. Karena ketika misalnya ini dikasih tahu kan juga mungkin ada risiko, entah itu penolakan, entah itu penilaian negatif gitu ya. Jadi mungkin juga pasangannya juga ya bisa tahu bisa juga enggak gitu. Jadi mungkin data-data yang diberikan atau yang didapatkan itu didapat dari serangkaian proses pemeriksaan psikologis, beberapa alat tes termasuk salah satunya pastinya observasi dan wawancara klinis. Termasuk juga Pak Dir, apa kemudian dampak konsekuensi dari kelainan seksual yang dialami oleh pelaku ini terhadap hukuman yang nanti akan dijatuhkan kepada pelaku? Dijawabin nanti, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.